Selamat datang kembali di Mus Super Media, teman kamu belajar coding. Baik, kita akan melanjutkan tutorial React.js bahasa Indonesia ya. Pada tutorial sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini ya, life cycle komponen ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang life cycle komponen yang lebih advance ya. Kita hari ini pertemuan ini akan mencoba handling multiple form ya. Kalau di pertemuan sebelumnya ya kita pernah membahas form ya, tentang form, tapi hanya untuk handling simple form saja ya. Nah, kali ini kita akan handling multiple form ya. Jadi nanti pada form kita akan ada multiple input ya. Jadi skenario-nya nanti kita akan membuat halaman login sederhana. Tapi kita belum langsung ya, belum ke aktual web service ya. Jadi hanya dummy saja. Baik, tampilan untuk project kita ya. Jadi teman-teman, harapan saya mengikuti dari awal ya, supaya tidak bingung ya. Jadi ini masih memakai project sebelumnya ya, project yang sebelumnya yang kita pakai. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kita akan saat ini kita baru mempunyai satu komponen ya, komponen header ya. Komponen header ini kebetulan sudah kita panggil pada entry point aplikasi kita ya, app.js. Baik, kita akan buat satu komponen lagi ya, komponen di folder komponen ya, dengan nama login.js. Seperti biasa kita import keperluan ya, import React, terus kemudian komponen from React. Kita buatkan kelas login extends komponen seperti ini. Jangan lupa kita export ya. Ini yang sering lupa ya, pemula lupa ini ya, lupa mengekspor kodenya ke luar ya. Export default login seperti ini. Kita buatkan satu constructor dengan argumen props, super props. Baik, kita langsung override method render. Kita buatkan dua inputan ya, dua input yaitu username, satu password ya, dan satu button ya pada form kita nanti. Return div seperti ini. Kemudian kita buatkan form ya. Buatkan form tadi ada dua input ya, ada tiga input ya, satu untuk input username, satu untuk password, dan satu lagi button ya, button submit. Ini username, type-nya text ya, text, dan input type password. Kemudian input type submit ya, tipenya submit. Value-nya, text-nya kita isikan login. Baik, karena kita akan handling ya, jadi nanti kita hanya sediakan satu event handler untuk masing-masing ini ya, inputan ya. Jadi kalau kita misal ada inputan lagi gitu, misal ada banyak inputan, kita tetap memakai satu metode ya. Kita buatkan dulu handle on change, handle change ya, handle change. Ini ada parameter event ya, event, karena ini callback.
Jadi untuk handling multiple input ini, multiple form ini, kita hanya akan gunakan satu event handler saja. Jadi untuk keperluan itu kita harus definisikan juga ya property name ya. Jadi property name ini harus unik. Property name ini nanti akan berkolerasi dengan state ya. Jadi nanti juga kita bikinkan state dengan nama yang sama dengan nama property name di sini ya. Ini kita beri nama username karena untuk menginputkan username ya. Kemudian yang bawah kita beri nama password ya. Supaya unik ya untuk tiap-tiap komponen ini. Input ini ya. Kita juga perlu handle ya. Handle submit. Sama ada parameter event juga ya. Ini yang paling penting, jangan lupa ya, kita selalu prevent default ya. Untuk menghindari page kita nanti reload ya, di-reload ya setelah kita menekan submit. Oke, untuk masing-masing handle submit ini, event handler ini kita bind ya, jangan lupa ya. Bind this. Jangan lupa ya. Selalu kita code lebih dulu ya untuk bagian ini, kadang-kadang karena sering lupa. Bind this. Seperti ini. Kemudian kita perlu 2 state ya. Kita perlu 3 state ya. State untuk masing-masing komponen ini ya. Input username dan password, dan 1 state lagi untuk pesan login ya. Jadi kita perlu 3 state. Yang pertama adalah username ya. Nama state-nya harus sama dengan nama property name yang ada di form ya, form ini, masing-masing form ini. Initial datanya kosong, password initial datanya juga kosong, kemudian message ya. Ini nanti untuk menampilkan ya pesan dia login sukses atau gagal. Ini juga kita kosongkan dulu ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, kita substitusikan masing-masing state ini ya, username, password, dan message ke komponen ya, ke input ya, ke tag-tag yang kita akan gunakan ya. Untuk username kita isikan ke value milik input username ya, this.state.username. Kemudian untuk password sama ya, value-nya adalah state dari password, this.state.password, seperti ini. Kemudian untuk message login sukses atau gagal kita buatkan ya, tapi di luar ya, tag form ini ya. Di sini kita pakai H3 saja. Ini adalah value-nya dari this.state.message ya. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan tag BR ya, tag BR, supaya bisa multi-line ya untuk komponen-komponen ini. BR seperti ini. Oke, untuk handle submit dan handle change jangan lupa ya dipasang untuk ke tiap-tiap tag ini ya. Untuk handle submit kita pasang di formnya ya, pada event on submit. This handle submit ya, jangan sampai keliru ya. Handle submit untuk form
Kemudian handle change untuk tiap-tiap input ya, input kita. Ini pada event on change ya. This dot handle change ya, jangan lupa. Sama untuk input password ya. Ini saya kecilkan dulu. Pada event on change, this dot handle change, seperti ini. Untuk keperluan kita sudah kita selesaikan ya di bagian input ya. Tinggal kita implementasikan ya di masing-masing event handler ini ya, handle change dan handle submit. Oke, untuk yang pertama adalah kita untuk mengambil nama target ya. Kita beri nama target target. Jadi karena handle change ini dipakai untuk multiple input, kita perlu validasi ya. Handle change ini sedang berada di mana? Sedang berada di input mana? Let target, kita tampung target name-nya. Jadi untuk mengambil property ya, value property dari name kita ambil dari target ya, target yang diambil dari event target dot name ya. Kita perlu value juga ya, value yang diketikkan di masing-masing input ini, masing-masing di input username dan password. Kita ambil dari property, kita beri nama target value, diambil dari target dot value ya, value, untuk mengambil value dari inputan masing-masing input ini ya. Kemudian kita set state ya, set state karena dia objek ya, jadi nah kenapa nama property name di inputnya harus sama dengan nama state-nya ya, karena kita akan gunakan untuk mengambil di sini dengan operator dari objek ya. Nanti akan saya kasih contoh ya, jadi mirip pengambilan objek sebenarnya. Ini diambil dari target name-nya ya. Jadi ketika target name-nya adalah username, maka dia akan state yang akan di-set adalah username ya. Jadi ketika yang mendapatkan event adalah target name-nya adalah password, maka state yang di-set adalah password ya. Ini. Titik 2 target value-nya ya, seperti ini. Jadi saya kasih contoh ya, dia mirip pengambilan objek ya. Misal saya punya objek seperti ini, username, kemudian password 1 2 3 4 5. Saya hilangkan dulu konsol. Jadi mirip seperti ini ya, mirip operasi pengambilan pada objek ya, dengan square bracket ya, seperti ya, nama key-nya username. Kita jalankan query ya, coba kita ganti key-nya jadi password 1 2 3 4 5 ya, passwordnya ya yang dicetak. Jadi untuk operasi ini mirip operasi pada suatu objek ya, karena state memang objek ya. Jadi kenapa nama state di sini harus sama dengan nama property di input ini ya, username password. Sama jika teman-teman ingin menambahkan input lagi, harus dibuatkan ya, antara property name-nya harus sama dengan nama state yang untuk mengambil value ya.
Baik, kita sudah mengimplementasikan code pada event handle change. Sekarang kita tinggal pada saat user men-submitnya, kita implementasikan code-nya. Pertama-tama kita ekstrak dulu ya, ekstrak 3 state ini ya, username, password, message. Kita ambil dari state ya, kita ekstrak dari state seperti ini. Kemudian ada pengecekan ya, if ini saya kasih komentar dulu, anggap saja ini adalah validasi dari web service ya. Anggap saja di sini skenario-nya ada web service call ya. Cuma di sini username dan passwordnya saya dummy aja ya. If username yang diinputkan adalah equals Wurianto and password sama dengan 12345, berarti state message-nya kita kasih sukses ya. State ini kita rubah ya, state-nya menjadi login sukses. Else jika username dan password yang diinputkan user tidak sama dengan Wurianto dan passwordnya tidak sama dengan 12345, maka message-nya login fail seperti ini. Jangan lupa kita set state-nya ya, set state message ya, message ini yang akan tampil ya di tag H3 ini, kita set dengan message yang udah di manipulasi ini ya, udah mendapatkan validasi seperti ini. Kalau tidak ada error, coba kita cek ya, kita cek ke project kita, belum tampil, sepertinya ada error. Kita inspect dulu ya. Sorry, oke. Kita lupa ini ya, login ini kita panggil di app.js ya. Jadi kita import dulu, import login from ./component /login. Login dipanggil setelah header ya, login seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman, pastikan sudah diekspor ya, supaya dia visible di semua project kita ya. Jangan lupa diimport di app.js ya, seperti ini. Kemudian kita deklarasikan tagnya. Coba kita cek. Oke, ini saya close dulu. Udah tampil ya. Coba saya inputkan dengan username yang benar tapi passwordnya salah. Login fail ya. Tapi saya akan coba inputkan dengan value yang benar ya. Username Wurianto, passwordnya 12345. Username-nya sudah benar, Wurianto, passwordnya 12345. Login sukses. Baik teman-teman ya, untuk tutorial ya React.js bahasa Indonesia untuk pembahasan multiple form handling cukup ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Baik ya, teman-teman sudah bisa mungkin memahami menggunakan state untuk menghandle multiple input ya. Baik, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada tutorial React.js bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.